pertanyaan dengan catatan. Afwan Ustadz, izin bertanya, saya hanya membacakan aja. Dalam kaidah nahwu shorof, ketika kita mendoakan orang yang bersin, yang usianya lebih tua dari kita, dhamir yang tepat itu seperti apa? Yarhamukallah atau yarhamukumullah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa hukum tukar kado? Pertanyaan yang ketiga, Afwan Ustadz, izin bertanya lagi, apa hukum menolak lamaran dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah? Jazakumullah khairan jaza. Monggo dijawab Ustaz. Ini mana dulu yang dijawab nih? Yang pertama, kedua, apa ketiga dulu ini? Insya Allah. Saya jawab yang kedua dulu. Apa hukum tukar kado? Maka kita rinci. Tukar kadonya itu untuk siapa? Nah itu pertanyaan, tukar kadonya untuk siapa? Kalau tukar kadonya sesama jenis nggak masalah. Tahadu tahabu kata Nabi. Saling memberikan hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Nah kalau tukar kadonya lawan jenis, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan apapun itu dalam Islam, maka khawatir karena kata Nabi tadi saling memberi hadiah, saling mencintai, akan tumbuh benih-benih cinta. Maka kepada selain jenis jangan sampai kita tukar kado. Dan ini pertanyaannya, memberikan hadiah untuk apa ini? Hukum memberikan hadiah kepada siapa, bentuknya seperti apa? Kalau hadiahnya hadiah-hadiah yang menakutkan, tiba-tiba dibuka keluar ular naga gini kan ya prank namanya, dan prank diharamkan di dalam Islam. Ini nggak ada jawabannya. Berarti kalau secara umum seperti ini, kita lihat dulu keadaannya, kadonya seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana gitu loh. Untuk kadonya seperti apa, untuk siapa, dan bagaimana. Kalau untuk yang bukan mahram kita, maka lebih baik kita hindari hal tersebut karena mampu menumbuhkan benih-benih cinta. Nah, pertanyaan yang ketiga. Saya dulu, ini cerita Pak, cerita. Saya sempat beberapa kali melamar akhwat. Ditolak Pak. Alasannya pengen lanjut, saya mau lanjut sekolah dulu. Ujung-ujungnya nikah Pak. Ujung-ujungnya nikah sama yang lain. Alasannya di awal saya pengen lanjut sekolah dulu, saya nggak mau nikah dulu. Beberapa bulan setelahnya saya dengar, kok nikah? Loh kok nikah? Maka hukum bagaimana hukum kita menolak lamaran dengan alasan kita ingin melanjutkan sekolah? Maka hukumnya nggak masalah, kan sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak masalah. Tapi Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita umatnya, terutama kepada orang tua yang memiliki anak perempuan dan juga kepada para akhwat, ketika datang seorang laki-laki soleh, dia kita tahu kualitas kesolehannya, keimanannya seperti apa, jangan sampai ditolak. Kenapa? Akan menimbulkan kerusakan kata Nabi. Kan menimbulkan kerusakan. Nek loro ati iki teko nang ndi, Pak? Mboten ten masjid biasa nih. Laki-laki kalau sudah sakit hati ditolak, sekali ditolak, dua kali ditolak, tiga kali ditolak, bingung dia. Dukun bertindak kata Pak Budi. Maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Masya Allah, dia datangnya sudah, laki-lakinya soleh, keilmuannya sudah tinggi. Kurang apa coba? Gak kaya gak masalah, uang bisa dicari insya Allah, dan rezeki pasti ada. Terima, jangan sampai tidak diterima. Ini istri saya dengar gak? Istri saya lihat nonton apa enggak istri saya ini? Saya juga kan baru menikah, dan saya tidak kenal dengan istri, tidak pernah bertemu, nggak tahu namanya. Istri saya posisi masih mondok di Pati Mahat Ali. Kemudian saya ditawarin oleh teman dari mertua saya. Dikatakan, Dam, Ustadz Mabrur ini nyari
menantu katanya, mau nggak kamu? Bismillah, gas saya bilang. Kalau jodoh insya Allah dipermudah. Dan alhamdulillah jodoh. Akhirnya apa? Belum lulus dari pondoknya saya ambil nikah gitu. Kenapa ya? Karena sudah ketemu jodohnya. Dan insya Allah kita melihatnya pun bukan karena paras, bukan karena harta, atau murni karena sama-sama melihat keimanan. Ini soleha dan ini soleh. Sudah itu saja. Jadi bagi akhwat yang belum menikah, nanti carikan Pak Budi. Dicarikan ya. Insya Allah kalau ada laki-laki yang datang ke kalian, soleh dia, masya Allah, kemudian keilmuannya juga ada, terima. Insya Allah di situ keberkahan akan selalu mengalir. Pertanyaan yang ketiga. Pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Di dalam bahasa Arab ini, saya jadi guru bahasa Arab berarti di sini. Dalam bahasa Arab ada yang namanya domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Contoh di dalam bahasa Indonesia, kata gantinya dia laki-laki menjadi nya, miliknya. Milik dia laki-laki kan terlalu panjang, akhirnya disingkat jadi miliknya. Kamu laki-laki disingkat jadi mu, milikmu. Ini kata ganti. Ini kata ganti. Ada juga kata ganti yang panjang seperti dia, itu juga merupakan kata ganti. Kamu juga merupakan kata ganti. Nah, di dalam bahasa Arab pun begitu. Dalam bahasa Arab ada anta. Ini juga kata ganti, artinya kamu laki-laki. Ada kata ganti yang lebih ringkas dari anta, yaitu ka. Mu, laki-laki. Nah, kata ganti yang paling ringkas ini biasanya disambungkan dengan kata kerja. Contohnya yarhamuka, semoga rahmat menyertaimu. Yarhamuka, rahmat Allah. Yarhamukallah. Nah, kata ganti yang ringkas ini nempel dengan kata kerja. Yarhamukallah. Pertanyaannya, bagaimana kita menjawab bersin? Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sedangkan orang itu lebih tua dari kita. Kita pakainya yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, ataukah kita pakai yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian? Contoh begini, Pak. Kalau saya bilang di depan memakai kata ganti saya, maka itu terkesan kurang ada wibawa. Berbeda ketika saya di depan ini bilang kami akan menjelaskan, kami akan menyampaikan, maka itu terkesan ada sedikit wibawanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman dengan menggunakan kami. Kami telah menciptakan, wa'id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Kan kami semua. Kenapa wibawa di dalam kata kami? Begitu juga kata kum atau ka. Kum artinya kalian. Kum artinya kalian. Kalau kita bilang kepada ustadz kita bilangnya anta atau antum? Pada ustadz, mana yang lebih sopan? Anta atau antum? Antum. Ada wibawanya di situ, ada rasa sopannya di situ. Maka ketika ada orang tua yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita dengar, kita mengucapkannya bagaimana jawabnya? Yarhamukallah atau yarhamukumullah, dua-duanya enggak masalah. Tapi kalau pakai yarhamukumullah juga lebih baik, bukan berarti pahalanya lebih banyak, tapi dalam hal adab saja lebih baik. Kita tarik lagi permasalahannya, bagaimana kalau kita salamnya hanya kepada satu orang? Ya assalamu alaikallah atau assalamu alaikum. Assalamu alaika atau assalamu alaikum. Satu orang. Kum artinya kalian, ka artinya kamu satu orang.
Kita mengucapkannya assalamu alayka atau assalamualaikum? Assalamualaikum, tetap assalamualaikum. Kalau perempuan, ayo. Perempuan ini kali ini untuk laki-laki, Untuk perempuan beda lagi, untuk perempuan kunna. Ayo, assalamualaikum atau assalamualaikunna. Maka nggak usah bingung-bingung. Kita pakai assalamualaikum semua nggak masalah. Bersin pun begitu, kita jawabnya yarhamukallah juga nggak masalah. Kecuali yang bersin 100 orang. Barengan acing. Semua mengucapkan alhamdulillah, kata jawabnya yarhamukumullah gitu. Kalau 100 orang yang bersin. Kalau 1 orang kita mengucapkan yarhamukallah. Wallahu taala a'lam.